Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. UMKM sudah lama jadi denyut utama perekonomian Indonesia. Di tengah naik turunnya kondisi ekonomi nasional, usaha mikro, kecil, dan menengah terus bertahan dan bergerak menjadi penggerak ekonomi rakyat di berbagai daerah. Hingga tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 65 hingga 66 juta unit usaha. Angka ini menunjukkan betapa masifnya aktivitas ekonomi masyarakat. Dari jumlah tersebut, lebih dari 99% didominasi oleh usaha mikro. Usaha-usaha kecil ini tumbuh di lingkungan terdekat masyarakat dan menjadi penopang ekonomi keluarga. Sementara itu, data Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat bahwa hingga akhir tahun 2024, sekitar 30 juta UMKM telah terdaftar secara formal. Menurut rilis Kadin Indonesia, perbedaan angka ini menunjukkan hasil besarnya potensi UMKM yang belum masuk ke sistem formal. Peran UMKM semakin terasa lewat penyerapan tenaga kerja. Sektor-sektor ini mampu menyerap sekitar 119 juta pekerja atau hampir 97% dari total tenaga kerja nasional. Fakta ini menegaskan bahwa UMKM menjadi tulang punggung lapangan pekerjaan Indonesia. Tidak hanya soal tenaga kerja, UMKM juga memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sekitar 61% produk domestik bruto Indonesia disumbang oleh sektor UMKM. Nilai kontribusinya diperkirakan mencapai lebih dari 9.500 triliun rupiah pada periode 2024 hingga 2025. Di pasar global, UMKM juga ikut ambil bagian. Kontribusinya terhadap ekspor nasional berada di kisaran antara 15 hingga 16%, terutama dari produk makanan dan minuman, kerajinan tangan, serta tekstil. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sebagian besar UMKM bergerak di sektor perdagangan besar dan eceran, disusul oleh sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman. Selain itu, UMKM juga hadir di sektor manufaktur, jasa transportasi, hingga konstruksi. Perkembangan teknologi turut mendorong perubahan besar. Jutaan pelaku UMKM kini mulai beralih ke platform digital dan e-commerce untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saing. Dengan jumlah yang besar, daya serap tenaga kerja yang tinggi, serta kontribusi signifikan terhadap PDB dan ekspor nasional, UMKM terbukti bukan sekedar melengkap, melainkan pilar utama dalam menjaga ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedepan, UMKM butuh dukungan yang lebih nyata dan merata, dari kemudahan pengurus, legalitas usaha, pendampingan yang konsisten, hingga akses modal dan pemasaran yang semakin terbuka. Dengan dukungan teknologi dan kontribusi semua pihak, UMKM bukan cuma bisa bertahan, tapi juga naik kelas dan bersaing luas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.